Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita wabarakatuh. semua. Salam Ganesha dari Salam kami Ganesha. untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir di webinar persembahan ITB, alumni ITB dekade 90-an. Tadinya seminar ini kita mau laksanakan secara offline, tapi karena kita berhadapan dengan pandemi coronavirus, maka kegiatan ini kita laksanakan secara online melalui webinar. Dan ini adalah seri pertama dari webinar yang dilakukan oleh alumni ITB dekade 90. Alumni ITB dekade 90 adalah alumni ITB di 10 tahun antara angkatan 90 sampai dengan 99 sampai dengan 2000. 99 ya, 2000 masih perbatasan, kira-kira begitulah. Kita akan melaksanakan webinar hari ini dengan tema PLTM, peluang usaha renewable energy di sektor PLTM. Saya Sudarmono Sasmono, alumni Fisika ITB angkatan 92. Saya dosen dan juga seorang konsultan. Bersama saya untuk topik ini telah hadir Mas Teguh Agung dari Mesin 90, kemudian juga ada Mas Lukman Santoso dari Mesin 98. Sambil kita ngabuburit, kita akan berbincang dengan para narasumber kita. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan sampaikan dulu pengantar diskusi kita. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang panitia ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Yang pertama, nanti ada sesi tanya-jawab, silahkan. Tetapi sesi tanya-jawab ini dilakukan secara chat. Jadi tinggal pertanyaannya di chat, ditulis di chat, nanti saya akan bacakan. Baik, untuk pengantar, mohon Mas Reza, panitia, dibuka dulu slide-nya. Oke, ini adalah pengantar diskusi kita sambil kita ngabuburit, menunggu beduk maghrib, kita bicara, kita ngobrol-ngobrol mengenai peluang usaha renewable energi di sektor PLTM, pembangkit listrik tenaga mini hidro. Baik, next. Oke, kita lihat ini amanah Perpres nomor 22 2017. Di sana dicantumkan di lampirannya di rencana umum energi nasional bahwa untuk mencapai target 25% renewable energy di energi mix, ada target volume PLTM yang sudah ditetapkan di RUEN yang menjadi lampiran dari Perpres nomor 22 2017, yaitu pada tahun 2025 kapasitasnya yang terpasang di Indonesia ditargetkan sebesar 3.000 MW atau 3 gigawatt. Kemudian pada tahun 2050 diharapkan mencapai 7.000 MW. Nah, kita lihat yang paling dekat dulu, 2025. 2025 ditargetkan 3.000 MW atau 3 gigawatt. Dari salah satu sumber Bisnis Indonesia, itu disampaikan bahwa kapasitas total PLTM di Indonesia saat ini sudah mencapai angka 287,8 MW. Ya, kalau misalkan Bisnis Indonesia salah-salah sedikit, naiklah mungkin sekitar 400-500 MW. Ini hitungan di beberapa kontrak tahun sebelum 2019. Nah, kalau kita lihat target 3.000 MW, posisi 2019 masih di 300-an 500 MW. Oh, jauh sekali jaraknya. Masih butuh 2.500 PLTM. That's the opportunity. Next. Sayang sekali sampai hari ini kita belum punya RUPTL PLN yang terbaru, tapi kita lihat RUPTL PLN 2019. Sementara kita lihat itu dulu. Ada kuota kapasitas PLTM di RUPTL. Kuota kapasitas PLTM di RUPTL itu dibagi 3. Ada kapasitas untuk pembangunannya dipegang oleh PLN, ada yang IPP, dan ada yang masih unallocated. Unallocated itu masih belum jelas mau di PLN atau mau di IPP. Nah, kita fokus ke IPP-nya dulu. Di IPP di 2020 ada kuota kapasitas 229 MW.
2021 469 MW, 2022 185 MW, 2023 147 MW, 2024 193 MW. Kalau dijumlahkan semuanya ada 1223 MW. Inilah opportunity PLTM. Kalau yang ini yang on grid ya, yang on grid tadi kita lihat jaraknya sekitar 2.500 menuju target. Ini ada 1.200 yang dinyatakan sebagai kota kapasitas di RUPTL PLN 2019. Kita belum lihat yang terbaru. Yang terbaru berkurang berapa atau bertambah berapa. Jadi kalau melihat angka-angka ini, kita melihat suatu market, suatu opportunity bisnis yang besar. Bagaimana tantangannya? Apa persoalannya? Kita akan berbincang dengan 2 orang alumni dari dekade 90 yang adalah juga pelaku di bisnis ini. Oke, untuk kesempatan pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Teguh Agung. Mas Teguh Agung Mesin 90 ini adalah salah satu developer PLTM di Indonesia. Monggo, Mas Agung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita memulai PLTMH, saya memperkenalkan diri saya. Saya Teguh Agung Prastanto, Mesin 90, developer mini hydro. Kita sudah mempunyai 1 mini hydro di Garut, kapasitas 5 MW. Mas Reza bisa tolong diputarkan videonya sebagai pembuka mungkin, biar kita sama-sama mengulang kembali mini hydro itu sebenarnya seperti apa sih barangnya. Silakan Mas Reza. Oke, jadi ada sedikit video tentang mini hydro kita yang ada di Sungai Cibatarua, Kabupaten Garut. Ini adalah mini hydro dengan kapasitas 5 MW, run off river. Jadi bisa dilihat di sini air sungainya kita alihkan alirannya menuju ke yang kita sebut waterway. Jadi ada bendungnya tidak hanya mengalirkan air ke waterway. Ini panjang waterway-nya yang kita punya sepanjang 2 km. Kemudian di ujung waterway, kemudian air akan dijatuhkan melalui pipa pesat atau penstock. Dari penstock ini di ujung ini ada waterway, di ujung waterway ada penstock yang kemudian akan jatuh ke rumah turbin atau powerhouse, kemudian akan menggerakkan turbin dan generator. Itu di bawah adalah powerhouse-nya. Ada beberapa tipe turbin, nanti mungkin Mas Lukman akan bisa menjelaskan. Ini yang ada di dalam powerhouse. Ada turbin, ada generator, kemudian ada berbagai equipment yang diperlukan untuk pengoperasian pembangkit listrik mini hydro. Jadi ini sekilas yang sudah kita lakukan di Garut, pembangkit listrik tenaga mini hydro Cibatarua 5 MW. Saya pikir cukup, Mas Reza, bisa masuk ke slide presentasi saya. Oke, jadi PLTM Cibatarua itu merupakan berada di bawah naungan PT Bahtera Bayu Persada. PT Bahtera Bayu Persada ini, next slide, Mas Reza. Itu kita menandatanganin PPA pada tahun 2011. Jadi 2011 kita tanda tangan PPA dengan PLN Jawa Barat. Kemudian 2012 kita start konstruksi. April 2014 kita sudah selesai konstruksi dan mulai commercial off date. Kita sudah mulai beroperasi dan mengirimkan listrik kita kepada PLN.
Next slide, Mas Reza. Oke, berikutnya mungkin saya mencoba memaparkan apa sih peraturan apa sih yang bisa kita lakukan dengan potensi pembangkit listrik tenaga mini hydro. Jadi pembangkit listrik tenaga mini hydro adalah pembangkit listrik yang digerakkan oleh air di bawah 10 mega. Itu masuk dalam kategori pembangkit listrik tenaga mini hydro. Ini adalah aturan-aturan atau regulasi yang diterapkan untuk menjalankan PLTMH. Jadi berawal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Di situ disebutkan tentang energi terbarukan, bagaimana kita dengan energi baru terbarukan untuk masa depan bangsa kita, dan seterusnya. Kemudian ada Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Dari undang-undang itu sebenarnya dimandatkan bahwa boleh partisipasi swasta diperbolehkan untuk menyediakan listrik memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Ada satu lagi, ada beberapa peraturan, ntar saya coba runutkan. Ini peraturan Presiden 44 tahun 2016, ini menyatakan daftar negatif investasi. Jadi peraturan Presiden ini membuat aturan untuk pembangkitan listrik di bawah 10 mega, maka share majority harus dimiliki oleh perusahaan dalam negeri. Jadi 51% itu milik dalam negeri, diperbolehkan PMA sebesar 49%. Karena untuk di atas 10 mega, pembangkitan di atas 10 mega, Perpres ini menyatakan lain. Di atas 10 mega itu 95% bisa dimiliki oleh asing. Walaupun kemudian ada perubahan bisa 100% asal ada kerjasama dengan pemerintah. Jadi sebenarnya pembangkit listrik di bawah 10 mega adalah kesempatan kita sebagai perusahaan dalam negeri untuk bisa mengembangkan. Oke, selanjutnya PPA untuk PT Bahtera Bayu Persada itu mengikuti peraturan Menteri SDM tahun nomor 31 tahun 2009. Jadi setiap terjadi perubahan, mungkin sebelum itu saya akan bicara bahwa penyediaan listrik melalui IPP atau Independent Power Producer itu adalah bisnis yang sangat diatur oleh pemerintah. Jadi ini sangat regulated, bisnis ini sangat regulated. Jadi kita harus mengikuti semua aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, usaha ini hanya memiliki single buyer. Dalam hal ini PLN. Jadi kita mempunyai customer hanya satu, PLN, yang diberi mandat oleh pemerintah untuk membeli produksi listrik yang dihasilkan oleh IPP. Yang tiga, mungkin nomor 3 adalah kita punya long term contract. Jadi kita punya kontrak jangka panjang dengan PLN sebagai pembeli listrik kita. Dalam hal ini, kalau kita ikut aturan yang PT Bahtera Bayu Persada itu tanda tangan PPA berdasarkan Peraturan Menteri SDM nomor 31 tahun 2009, di mana di situ disebutkan PPA kita adalah 15 tahun. Jadi Power Purchase Agreement atau PJBL, perjanjian jual beli listrik kita adalah 15 tahun. Yang indah dari Peraturan Menteri SDM nomor 31 tahun 2009 adalah di pasal 1 disebutkan bahwa PLN wajib membeli semua produksi listrik yang dihasilkan oleh IPP energi terbarukan berskala kecil dan menengah. Artinya berdasarkan Permen ESDM ini, semua produksi listrik yang dihasilkan oleh IPP berbasis EBT itu wajib dibeli oleh PLN. Dan itu kontrak itu sepanjang 15 tahun. Oke, kemudian selanjutnya. Kemudian setelah tahun 2009,
keluarlah Permen ESDM baru, yaitu Permen Menteri SDM nomor 19 tahun 2015. Permen SDM nomor 19 tahun 2015 ini sebenarnya memberikan angin segar lagi kepada EBT, pembangunan IPP berbasis energi baru terbarukan. Dengan harga yang lebih bagus dibanding Permen 2031-2009, Permen sebelumnya, dengan kontrak PPA yang lebih panjang. Tapi kemudian terjadi, lagi-lagi ini adalah regulated business, PLN sebagai pihak yang dimandatkan untuk melaksanakan permen ini agak kurang welcome dengan permen ini sebenarnya yang terjadi. Sehingga akhirnya mereka mengeluarkan surat edaran. Kenapa ini di bawahnya ada surat edaran direksi nomor 497? Ini adalah sebagai kontra dari Permen SDM nomor 19. Jadi direksi PLN mengeluarkan aturan yang harganya dan beberapa aturan itu berbeda atau berbeda. Tidak sama dengan Permen SDM nomor 19 tahun 2015. Jadi harganya lebih rendah segala macam. Oke. Dari tahun 2015 sampai 2017, karena terjadi banyak ketidaksinkronan antara stakeholder, sehingga saya lihat banyak memang hambatan pada pengembangan PLTM berbasis EBT berbasis PLTM. Kemudian keluarlah sampai dengan tahun 2017 keluarlah Peraturan Menteri SDM nomor 50 tahun 2017. Di mana ini juga terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap pola permainan IPP, harga, dan sebagainya macam. Ada hal yang sangat krusial di sini. Pada permen ini disebutkan untuk EBT di bawah 10 mega, kita diharuskan untuk melakukan BOT, atau Build, Own, Operate, dan Transfer to PLN. Ini yang kemudian akhirnya juga menjadi kendala bagi para pengembang EBT, karena BOT ini mempunyai kendala dari segi, pada saat kita akan melakukan financial close atau financing, ini menjadi kendala karena BOT tidak diterima oleh sebagian besar bank. Mungkin hampir semua bank tidak bisa menerima klausul BOT. Kemudian berubah lagi, ada Permen nomor 4 tahun 2020, ini yang merupakan harapan baru bagi kita. Semoga dengan permen ini semuanya menjadi lebih baik, iklim investasi untuk EBT dalam hal ini mini hydro juga lebih baik, karena memang seperti yang sudah diungkapkan oleh Kang Sudar tadi, potensinya sebenarnya cukup besar. Mini hydro potensinya cukup besar, tinggal bagaimana para stakeholder bersama-sama mengoptimasi potensi ini sehingga bisa memperkuat ketenaga listrikan atau pembangkitan di Indonesia. Mungkin itu sebagai gambaran. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Sudar. Mungkin ntar pada saat tanya jawab kita bisa bicara lebih banyak atau bisa ngobrol lebih cair. Demikian Mas Sudar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung, terima kasih runut sekali pemaparannya, tahapan-tahapan yang bagaimana regulasi di Indonesia, dan kita sekarang ada harapan baru dengan regulasi terbaru SDM nomor 4 2020. Tadi sudah kita lihat ada potensi besar, 1.000 sekian di RUPTL, kemudian ada target 3.000 MW di 2025, dan sekarang ada Permen SDM nomor 4 2020 yang membuka harapan cerah buat PLTM. Baik, nanti pertanyaan-pertanyaan dari audiens akan disampaikan setelah kita mendengarkan pemaparan kedua dari Mas Lukman Santoso. Mas Lukman Santoso dari Mesin 98, salah seorang pabrikan turbin dalam negeri. Monggo, Mas Lukman Santoso. Oke, baik. Terima kasih, Kang Sudar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Sore ini kita coba ngabuburit ya, kita berbicara tentang renewable energy. Bagaimana kita pengembangannya, terus kondisi-kondisi industri saat ini seperti apa. Nah, di sini saya coba akan memaparkan sedikit mengenai kondisi industri, terutama industri turbin ya, karena kebetulan memang saya bergerak di area tersebut. Mangga, Mas Reza kalau bisa di-share presentasi saya. Oke, untuk yang pertama mungkin saya coba mengenalkan diri dulu. Saya Lukman Santoso, saya alumni ITB dari Teknik Mesin, Angkatan 98. Saya mengawali karir langsung berusaha jadi wira swastawan sebenarnya. Saya membuat perusahaan di awal karir saya di bawah inkubator bisnis ITB. Saya membuat perusahaan bernama Ganesha Rips Engineering and Toolmaking. Itu dari 2006 sampai 2010. Coba next Pak, Mas Reza. Kemudian dari 2010 sampai 2014 saya jadi konsultan lepas untuk Minhydro, terutama di mechanical. Kemudian pada 2014 saya men-setup lagi perusahaan baru yang bergerak di renewable energy dengan nama PT Java Pratama Energi. Next, Mas Reza. Nah, sedikit saya perkenalkan, Java Pratama Energi ini adalah perusahaan yang saya setup yang bergerak di bidang energi baru terbarukan. Jadi kita fokus di consulting untuk energi baru terbarukan, juga kita memproduksi turbin, kita membuat turbin hydro, kita targetkan untuk memproduksi turbin di bawah 5 mega. Kenapa di bawah 5 mega nanti saya jelaskan. Untuk Francis dan Pelton, dan untuk Kaplan kita batasi paling di bawah 2 mega saja. Selain hidro, kita juga membuat turbin geothermal steam turbin. Sudah ada beberapa yang terpasang. Jadi kalau geothermal juga kita sebenarnya tidak besar juga, kita bermain di skala kecil di bawah 1 mega karena market juga geothermal kan susah ya marketnya. Jadi kita sebenarnya semangatnya itu memanfaatkan energi-energi terbuang. Nah, contoh yang terpampang di sini itu sebenarnya kita memanfaatkan energi uap yang dibuang, uap-uap limbah yang tidak dipakai, yang jadi polutan kalau dimasukkan ke sistem. Nah, itu kita manfaatkan untuk memutar turbin kita, dan output-nya bisa menjadi energi listrik, bisa untuk memutar rotating equipment yang lain. Selain itu juga kita membuat compact micro steam turbine. Jadi kita membuat turbin-turbin kecil yang compact, yang containerized, yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, tujuannya sih sebenarnya lebih ke arah untuk memenuhi kebutuhan energi semasa eksplorasi. Biasanya eksplorasi panas bumi ketika sumur sudah dites dan sudah ada uapnya sumur akan dibersihkan. Jadi uapnya di venting sampai sumur itu clean dan bisa masuk ke sistem. Nah, uap-uap yang dibuang itu yang kita manfaatkan, kita masukkan ke mini micro steam turbin kita untuk menghasilkan energi. Energinya ini dipakai untuk site office biasanya, site office ketika masa eksplorasi. Nah, daripada semisal mereka membakar bahan bakar diesel, mereka memanfaatkan energi yang ada yang dibuang percuma. Terus kita juga membuat steam turbine untuk biomass juga. Kita sedang kembangkan untuk biomass dan juga sedang kita setup untuk dimanfaatkan pada insenerator sampah ya. Jadi kita memanfaatkan panas hasil pembakaran insenerator sampah, panasnya kita manfaatkan untuk memutar turbin kita. Jadi ya kita memang masih berkutat di renewable energy sesuai dengan misi kita di awal membuat perusahaan ini. Next. Kembali ke masalah PLTM, kalau kita bicara pembangkit listrik tenaga air, sebenarnya kalau bicara teknologi ya ini mah
teknologi zaman baheula lah kalau kita ngomong ya. Jadi apa namanya, pembangkit air ini kan dikembangkan pertama kali kan abad 19. 1000 itu 200 tahun yang lalu berarti kan gitu. Nah, terus baru diaplikasikan di kita kan di awal abad 20 ya, ketika Belanda mulai masuk ke kita gitu. Nah, ini salah satu contoh pembangkit yang masih beroperasi ini. Pembangkit tertua di kita ini pada PLTA Ubruk, dia operasi 1923 dan masih beroperasi sampai sekarang. Ya. Kenapa kita itu suka untuk dengan ini ya, dengan PLTH, pembangkit listrik tenaga air ya, karena dibanding dengan energi source yang lain, pembangkit listrik tenaga air ini adalah energi source yang sangat paling efisien pemanfaatannya. Dia bisa mempunyai efisiensi di atas 85% dibanding dengan energi-energi yang lain ya, pembangkit-pembangkit yang lain jauh sekali. Ini sangat efisien. Terus selain efisien kan tentu saja karena dia energi baru-baru terbarukan kan, bahan bakarnya juga gratis. Kira-kira seperti itu. Next, Mas. Nah, kalau di PLTMH kan prime mover-nya turbin ya. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa contoh turbin. Sebenarnya banyak sekali contoh turbin, apalagi yang terbaru ya, maksudnya banyak pabrikan yang mengembangkan model-model turbin yang baru. Tapi ini saya tunjukkan adalah tipe-tipe turbin yang populasinya paling banyak di Indonesia. Jadi hampir mostly pembangkit-pembangkit yang dibangun di Indonesia menggunakan turbin ini, yaitu Pelton, Prancis, dan Kaplan. Nah, sebenarnya pada dasarnya sih kalau kita lihat teknologi ini kan bukan teknologi yang sophisticated ya, maksudnya ini teknologi lama. Cuman seolah-olah dibuat susah aja gitu biasanya. Karena mungkin karena ketakutan kita juga ya untuk mengembangkan sendiri ya turbin ini. Padahal kalau kita pelajari benar-benar gitu, sebenarnya turbin ini ya nggak terlalu rumit gitu. Dan kalau kita lihat juga di ITB sendiri, kalau lihat tesis-tesisnya, penelitian-penelitian yang dilakukan gitu, banyak sekali tesis-tesis yang membahas tentang turbin air ini. Jadi sebenarnya dari sisi praktisi, dari sisi ahli, kalau di turbin air ini harusnya kita sangat banyak yang kompeten. Next, Mas. Nah, sebenarnya seperti saya bilang sebelumnya, turbin air ini tuh simple gitu. Jadi kita mempunyai energi potensial air, potensial airnya itu kemudian kita ubah menjadi kecepatan. Kecepatannya ini kemudian akan menembak ke sudu-sudu turbin, memutar turbin. Nah, dikonversikan menjadi energi di poros kan. Porosnya akan memutar generator, generator menghasilkan listrik. Itu saja sebenarnya. Nggak ada yang rumit sama sekali, berbeda dengan energi yang lain ya. Kita kalau uap kita berbicara dengan entalpi lah, ekspansi isentropik segala rupa. Kalau ini kita tidak banyak berbicara dengan itu. Temperatur juga temperaturnya tiis lah kalau orang Sunda ngomong mah ya. Gitu. Jadi nggak ada panas-panasnya juga. Dari sisi teknologi ya so-so lah. Sebenarnya kalau dari turbin keluaran zaman dulu dengan sekarang, dari sisi performance sih sama-sama saja. Efisiensi juga nggak berbeda jauh sebenarnya gitu. Cuman kalau di turbin-turbin sekarang sudah didesain untuk bisa beroperasi pada kondisi-kondisi kritis yang biasanya dulu dihindari ketika kita mendesain turbin-turbin lama. Misalkan kita sekarang bisa mengoperasikan turbin di area-area yang rawan kavitasi, misalkan seperti itu. Dengan mereka melakukan perubahan di sisi blade, terus peningkatan di kualitas material, penambahan coating segala rupa untuk mengatasi hal-hal tersebut. Tapi dari sisi performance sih sebenarnya nggak berbeda jauh. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kompetensi lokal untuk merancang bangunan, sebenarnya seperti saya bilang,
kita mah ahli turbin mah harusnya banyak sekali ya kalau kita lihat apa namanya riset-riset yang ada di ITB, di LIPI, di instansi-instansi pemerintah, di ESDM juga harusnya sih banyak sekali. Tinggal sebenarnya bagaimana implementasinya aja gitu. Nah, masalahnya kita mengimplementasikan riset itu susah sekali di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kalau kompetensi lokal kita nggak ada masalah lah. Karena ini teknologi yang tidak susah. Next. Nah, kalau dari sisi manufaktur, sebenarnya Bandung ini tuh dikenal sebagai gudangnya perusahaan yang bergerak di services rotating machinery. Jadi kalau cuman untuk manufaktur turbin, manufaktur saja gitu, itu tidak usah diragukan lah. Hampir semua turbin servicesnya kebanyakan di area Bandung. Untuk ininya, untuk proses perbaikan, pembuatan spare part yang baru. Jadi dari sisi manufaktur sebenarnya tidak ada kendala sama sekali. Cuman kita memang sangat lemah tuh di sisi material. Dari sisi material kita itu lemah di pengecoran sebenarnya paling utama ya, pengecoran. Kenapa saya membatasi produksi turbin saya tidak terlalu besar? Karena memang kita susah untuk mendapatkan tempat foundry yang mempunyai kapasitas produksi yang mencukupi. Jadi untuk rata-rata itu pengecoran di tempat kita itu kapasitasnya kecil dan penguasaan terhadap teknologi pengecoran juga sangat kurang. Jadi tingkat kegagalan hasil pengecoran di kita itu sangat tinggi. Jadi kalau kita berbicara terhadap apa namanya kualitas batas kualitas yang diperlukan untuk turbin, untuk geometri yang kompleks mungkin akan susah tercapai. Jadi biasanya makanya di sini saya kasih contoh ya, ketika saya membuat runner, saya tidak menggunakan metode yang one piece casting, jadi saya cor semua jadi satu, tapi saya welded karena memang untuk geometri yang kompleks kita tidak akan bisa tercapai hasil yang memuaskan. Oke, kalau dari fabrikasi juga sama, sebenarnya tidak ada masalah ya. Next, Mas. Next, dari Mas ini juga oke sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh. Sebenarnya kita itu tidak hanya bisa membuat ya, tapi itu kita bisa juga memodifikasi dan melakukan optimasi terhadap apa namanya pembangkit-pembangkit yang tidak perform. Ini salah satu contoh sebuah runner turbin Prancis yang tidak perform. Kemudian kita coba optimasi. Kemudian untuk kita bisa melakukan optimasi, kita ambil datanya dengan scanning 3 dimensi, kemudian kita coba simulasikan dengan CFD untuk mengetahui masalahnya di mana, dan ketahuan ternyata masalahnya di blade, terus kita ganti blade-nya, dan kita pasang kembali, dan alhamdulillah ini salah satu contoh naik sekitar 60% lah performanya. Yang terbaru, kami bersama PLN Pusharlis juga melakukan uprating di salah satu pembangkit di wilayah Bengkulu kalau nggak salah. Itu awalnya pembangkit hanya beroperasi 225 kW, naik menjadi 450 kW, 100% naiknya. Jadi apa namanya cukup teruji lah untuk ininya, untuk metode kita untuk melakukan optimasi terhadap sistem pembangkit. Jadi apa namanya dari sisi desain, manufaktur, dan kemampuan kita untuk melakukan perbaikan dan modifikasi, terus pengoperasian. Mungkin Mas Agung juga bisa menceritakan bagaimana Cibatarwa untuk menjadi pembangkit yang handal, terus susahnya bagaimana berhubungan dengan pabrikan luar negeri. Mungkin jadi bahan yang bagus juga untuk kita
kita ini bahwa sebenarnya kita itu mampu loh. Kita nggak perlu juga untuk tergantung dengan luar negeri. Karena apa ya? Karena selama ini juga toh yang memaintain pembangkit-pembangkit di dalam negeri kita ya orang-orang kita sendiri semua. Dan ekspertis di hidro ini sangat banyak sekali. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini sedikit bicara tentang TKDN ya. Ini sebenarnya apa ya? Bertolak belakang. Kadang kita ngomong masalah TKDN-nya tinggi. TKDN tinggi ini sebenarnya sudah tercapai untuk PLTMH karena kan memang kita mampu untuk membuat itu sendiri. Untuk 64% sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah itu TKDN-nya bisa tercapai tapi nggak ada yang bisa diproduksi, nggak ada turbin yang terwujud karena untuk mungkin Mas Agung juga bisa menceritakan bagaimana susahnya memperjuangkan produk dalam negeri untuk bisa diterima oleh stakeholder. Itu sangat susah. Baik dari sisi dari pengembang sebenarnya sih sudah oke. Untuk memakai produk dalam negeri sih oke sekali. Potensial dan itu regulasi itu kadang agak susah kita. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Lukman. Kita lihat ada banyak pertanyaan yang gabung. Saya ucapkan selamat datang dulu untuk Pak Riki Andrian, Mas Riki Andrian, Elektro 97. Kemudian ada Pak Raherman, Elektro 83. Selamat bergabung, Mas. Jiwa muda. Ada pertanyaan dari Pak Rahman Ipet. Apakah ada kepastian pembelian daya dari PLN untuk PLTMH? Saya simpan dulu pertanyaannya karena tadi ada audiens kita dari PLN juga. Kemudian langsung dijawab pertanyaan tadi oleh Mas Riki Andrian. Seharusnya diserap PLN. Kalau bangun di Kalimantan nanti saya serap. Jadi buat yang bertanya tadi Pak Rahman, Anda kalau bangun PLTM di Kalimantan langsung diserap oleh Pak Riki Andrian. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana peluang lembaga sertifikasi kompetensi untuk tenaga teknik? Ini saya simpan dulu ya, karena tidak terkait langsung. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Herlan Simanjuntak. Apa ada kepastian harga untuk PLTM? Nah, untuk pertanyaan ini kelihatannya saya langsung ke Mas Agung sebagai developer. Bagaimana pengalamannya, Mas Agung? Oke, baik. Terima kasih, Kang Sudar. Jadi, pertama masalah kepastian pembelian daya dari PLN. Sebenarnya kalau kita merujuk ke Permen yang sebelumnya, yang saya tulis tadi, tahun 2009, itu di pasal 1-nya itu sudah jelas-jelas disebut, PLN wajib membeli energi listrik dari EBT dari yang diproduksi oleh EBT. Itu pasal 1 Permen SDM, saya harus lihat lagi, yang tahun 2009 yang merupakan acuan PPA kita Cibatarwa, itu jelas pasal 1 itu tersebut bahwa PLN wajib membeli daya dari EBT yang kita produksi. Tapi memang kemudian dengan perubahan Permen, pasal 1 itu agak terlewatkan gitu loh. Pasal 1 ini tidak saya temui di permen selanjutnya. Itu juga mungkin akan menjadi PR buat kita para pemangku kebijakan, para stakeholder untuk kembali memformulasikan. Karena kalau memang tidak ada kepastian beli, artinya menjadi hal yang sangat susah karena kita berinvestasi untuk jangka panjang. Itu mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan. Kemudian harga itu pada saat kita mengacu pada Permen yang tahun 2009, harga pada saat itu ditetapkan fit-in tarif. Jadi kita sudah tidak ada lagi negosiasi dengan pembeli, dalam hal ini PLN, sudah ditetapkan dalam Permen harga per kWh untuk Jawa sekian rupiah, untuk luar Jawa ada faktor pengali, tergantung wilayah masing-masing. Itu sudah jelas. Kemudian Permen berubah
harga juga kemudian ada perubahan di sisi tarif. Permen yang berlaku sekarang adalah berdasarkan biaya pokok produksi di wilayah tersebut. Jadi kalau misalkan biaya pokok produksinya ada di atas BPP nasional, maka harganya adalah 85% dari BPP setempat. Kalau BPP-nya di bawah BPP nasional, maka harga belinya adalah BPP setempat. Itu yang berlaku sekarang. Jadi setiap pembangkit didasarkan atas permen yang berbeda, jadi harga bisa berbeda-beda. Kalau kita bilang misalkan kayak pembangkit saya Garut, itu mengikuti permen 2009, yang kemudian ada perubahan berdasarkan peraturan direksi PLN. Tapi untuk pembangkit yang selanjutnya, harga pun akan berubah lagi. Untuk permen nomor 4 tahun 2020, kita sih berharap akan keluar peraturan baru, bisa berupa Perpres atau apa, untuk menentukan masalah harga ini. Karena memang kalau harga ini tetap di floating, diambangkan, dalam artian membuka peluang negosiasi antara IPP dengan PLN dalam hal ini, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mencapai harga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Saya berbicara dalam hal ini untuk pembangkitan di bawah 10 mega ya, jadi mini hydro. Kalau pembangkitan di atas mungkin memang selama ini dilakukan negosiasi. Tapi kalau untuk pembangkitan yang di bawah 10 mega, harusnya harga itu kalau menurut saya sih sudah tidak ada negosiasi, karena ada negosiasi itu menyebabkan jadi prosesnya menjadi lebih lama untuk skala yang kecil. Itu sementara. Kang Sudar, ada yang lain? Terima kasih, kita jawabannya. Mudah-mudahan puas untuk Pak Herlan Simanjuntak. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kita terus. Ada yang nanya tadi, yang ke Mas Agung lagi nih pertanyaannya. Yang PLTM Cibatarua itu mesinnya dibuat oleh siapa nih? Pertanyaan personal kayaknya. Oke. Jadi ini mungkin menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Mas Lukman gitu ya. Di Mas Lukman masalah ya, produser manufaktur turbin dalam negeri. Cibatarua turbinnya dibuat di India. Kita beli satu package dari India. Karena pada saat itu, ini juga satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Pada saat itu untuk untuk turbin atau turbin, kalau kita beli dari luar untuk renewable energy, kita itu ada PMK yang menyatakan kita itu bebas bea impor dan beberapa kelebihan. Jadi kita impor dari India. Tapi memang ternyata saya akan nyambung omongannya Mas Lukman ini, biar Mas Lukman ntar bisa nambahin. Bahwa ternyata memang ada gap pada saat kita membeli turbin dari luar negeri. Dalam hal ini, contoh saya adalah India. Gap itu terjadi masalah waktu, pada saat troubleshooting segala macam, itu sebenarnya ada gap waktu, gap komunikasi dan sebagainya. Dan kadang-kadang bukan kadang-kadang, yang selama ini kita lakukan, setelah kita beli ya kita maintenance sendiri. Ada kerusakan ya kita benerin sendiri. Di Indonesia juga banyak ininya. Disitulah sebenarnya saya dalam hal ini Bahtera Group sudah berkomitmen untuk menggunakan produksi dalam negeri untuk next project. Kita sudah berkomitmen untuk menggunakan produksi dalam negeri untuk next project, di mana saya sebenarnya sudah berdiskusi banyak masalah ini dengan Mas Lukman. Tapi seperti yang Mas Lukman tadi sempat ceritakan, bahwa pada saat kita mau menggunakan produksi dalam negeri pun ternyata tidak mudah diterima oleh kita sendiri atau bangsa kita sendiri. Satu hal, kita kan bergantung kepada financing dari bank.
bank itu agak berat kalau mau kita bilang mesinnya dari mana, Mas? Mesinnya saya bikin di Indonesia, Pak, ada manufacturernya. Dia bilang, wah jangan dong. Kalau bisa mesinnya yang bagus dari Eropa atau paling nggak dari India deh gitu. Nggak, makanya gini, kita mencoba mengerti gitu bahwa bank itu berusaha mensecure investasi mereka karena mereka tidak yakin produksi Indonesia akan running well. Ini membutuhkan waktu buat kita untuk menjelaskan kepada institusi perbankan bahwa sebenarnya produksi yang dilakukan, yang dibuat oleh dalam negeri ini sebenarnya juga kualitinya bukan tidak jauh, malah saya bisa bilang bisa lebih bagus daripada produksi luar. Banyak hal. Contoh yang lain lagi, sebelum PMK-nya Peraturan Menteri Keuangan itu dibuang ya. Jadi kita kan dapat pembebasan biaya impor segala macam. Tapi pada saat kita produksi turbin dalam negeri, malah kita kena PPN. Pada saat masuk bahan baku, karena beberapa material itu memang kita harus impor. Kalau kita mau manufaktur turbin di Indonesia, pada saat masuk kita nggak dapat pembebasan. Gitu. Jadi harga juga jadinya tidak seimbang antara barang yang diimpor dengan barang buatan dalam negeri. Itu juga satu hal. Ini yang kita harap sih kita semua mempunyai pandangan yang sama untuk meningkatkan TKDN gitu loh. Dan hal-hal seperti ini memang kita harus sama-sama memberikan edukasi kepada stakeholder bahwa manufaktur di Indonesia itu cukup mumpuni untuk membuat ini. Mungkin itu Mas Sudar jadi agak kemana-mana, tapi ini menyambung dengan apa yang dibicarakan Mas Lukman tadi sebenarnya. Oke, Mas Lukman ada tambahan nggak? Menarik sekali ini. Berarti kita mampu dengan mampu membuat turbin sebenarnya, tapi kita masih ada persoalan-persoalan. Mas Lukman bisa ditambahkan sedikit untuk pertanyaan yang tadi. Untuk yang ini sebenarnya ya memang itulah dilemanya. Di satu sisi kita itu dituntut untuk peningkatan TKDN ya Pak. Tapi di sisi lain untuk pengembang yang ingin menggunakan TKDN yang tinggi itu tidak ada imbal baliknya gitu. Ya, tidak ada imbal baliknya sama sekali. Misalkan misalkan pengembang ini oke lah pengembang mau nih menggunakan produk-produk dalam negeri ya, produk-produk dalam negeri. Terus TKDN-nya juga tinggi. Terus otomatis resiko kan juga terus terang aja pasti besar kan ya karena menggunakan produk baru yang belum well known kan segala rupa dan semua risiko mereka berani tanggung gitu kan untuk demi produk dalam negeri, tapi masalahnya ternyata juga tidak ada sesuatu gitu. Jadi tidak ada suatu insentif yang bisa mendorong supaya pengembang ini itu mereka tuh akan dapat apa sih gitu. Apakah mereka itu akan dapat misalkan keringanan pajak lah, insentif apalah gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi manufaktur sih sebenarnya nggak terlalu inilah. Kita fight dengan masalah pajak segala rupa sih kita no problem sebenarnya. Cuman ya maksudnya ketika dituntut pembangkit itu harus TKDN-nya sekian PLTM itu, cuman nggak ada gitu upaya untuk mendorong supaya pengembang itu menggunakan pembangkit dengan TKDN yang tinggi. Oke. Itu sih sebenarnya. Menarik sekali. Jadi ini adalah tantangan kita untuk mendorong industri dalam negeri ya, terutama di pemasaran. Sebenarnya ini bukan ilmu yang sulit ya, tapi memang hambatan buat produk dalam negeri ini masih ada, termasuk dari perbankan. Oke, kita melihat masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan total capex berapa ya Pak dan detail PPA dari pertanyaan dari Mas Rizky Habibi. Oke, saya jawab saja ini. Capex itu tergantung kapasitas pembangkitnya ya dan setnya ya. Kemudian apakah ada persyaratan untuk minimum kandungan lokal? Tadi sudah disampaikan sama Mas Lukman ya, 64,2%. Betul. Itu dipersyaratkan Permen Perindustrian. Dipersyaratkan ya. Yeah. Mas Lukman, kita teruskan sedikit karena kita bicara teknologi dan juga bisnisnya ya. ITB industri adalah teknologi dan bisnis. 6,42% dipersyaratkan oleh
Perindustrian. Perindustrian. Kalau itu tidak dipenuhi, iya Mas, bagaimana? Ya itu, makanya kita mempersyaratkan tapi tidak ada punishment. Itulah yang saya maksudnya, kenapa itu harus dipersyaratkan kalau kita tidak ada follow up-nya gitu terhadap itu gitu maksud saya. Harusnya kan ketika kita dipersyaratkan, oh oke, pengembang yang mampu menggunakan TKDN sekian, mereka tuh dapat benefit ini gitu. Di satu sisi mereka akan mendorong industri dalam negeri, di sisi lain KPI mereka kan juga karena tingkat kandungan lokal di Indonesia untuk PLTM kan juga tercapai ternyata gitu, bisa tercapai. Oke, jadi ternyata ini ada aturannya tapi tidak ada sanksinya. Sehingga dia kayak macan ompong gitu ya, kira-kira macan kertas. Ya mungkin nanti kan teman-teman dari perindustrian bisa misalkan saya salah ngomong ya nggak dikoreksi ya, tapi saya tangkap seperti itulah gitu. Karena kalau menurut saya sih nggak perlu juga lah di blow up masalah TKDN kalau kita tidak ada follow up-nya kan gitu. Oke. TKDN selama ini saya pikirnya TKDN kalau nggak dipenuhi ada sanksinya. Ternyata nggak ada. Ini menantang bagaimana kita semua, wal khusus ITB, alumni ITB dekade 90 untuk melihat ini dan berbicara bahwa kalau kita mau mendorong industri dalam negeri, mendorong anak-anak muda kita, para inventor kita, ini memang harus ada regulasi tambahan, tidak sekedar TKDN 4,2%. Oke, masih ada banyak pertanyaan, kita lihat satu-satu. Bagaimana opportunity PLTMH di saluran irigasi? Apakah listrik yang dihasilkan tersebut juga harus dibeli oleh PLN? Wah, ini teknikal sekali ya, saluran irigasi. Mungkin saya tanya ke Mas Agung. Mas Agung, gimana Mas Agung? Irigasi. Jadi untuk permen yang baru, Kang Sudar, untuk Permen 4 2020 itu sudah mengatur pembangkitan listrik di saluran irigasi. Jadi itu sudah ada sudah ada aturannya, mungkin bisa dilihat peraturan Menteri SDM nomor 4 tahun 2020. Jadi di situ sudah jelas aturannya, harganya, tapi bisa. Dan pembelinya tetap PLN, karena PLN adalah satu-satunya perusahaan yang diberi mandat oleh pemerintah untuk membeli listrik hasil dari IPP. Oke, saya kira jawaban Mas Agung cukup jelas. Kita masih ada waktu 6 menit lagi kurang lebih. Tadi jawaban untuk pertanyaan dari ini Mbak Valeria Atirza kelihatannya. Kemudian ini ada pertanyaan. Kayaknya ini untuk Mas Agung nih lah, Mas Agung lagi nih, developer. Solusi finansial kaitan investasi PLT ini bagaimana ya, Pak? Ada pertanyaan dari Fadli Farsa. Mas Fadli Farsa nanya solusi finansialnya. Bagaimana pengalaman Mas Agung? Oke, kalau kita masih solusi finansialnya masih konvensional. Dalam hal ini kita dapat dari perbankan. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan solusi finansial dari yang lain. Misalkan ada yang namanya GCF, Green Climate Fund, yang dikelola oleh BKF, Menteri Keuangan. Dalam hal ini yang diberi mandat adalah PT SMI, Sarana Multi Infrastructure. Itu di bawah Departemen Keuangan, itu juga bisa sebagai sarana untuk finansial. Tapi memang sebagian besar juga masih rely on conventional banking sebenarnya. Makanya ada beberapa hal yang memang kemudian di permen sebelumnya menjadi masalah. Misalkan tadi saya sempat singgung sebenarnya masalah BOT. BOT itu buat bank itu mereka nggak bisa finance kalau itu ada klausul BOT di situ gitu loh. Walaupun sebenarnya BOT-nya itu terjadi setelah masa PPA berakhir gitu loh.
Kita sudah mencoba untuk melakukan approach kepada beberapa bank, baik swasta maupun nasional, tapi mereka tetap tidak bisa memberikan finance jika clause BOT itu masih ada di situ. Dan kita sudah sampaikan ke kementerian dalam hal ini, makanya untuk Permen SDM nomor 4 2020, klausul BOT alhamdulillah sudah dihilangkan. Ya, kita berharap dengan klausul itu dihilangkan, maka investasi akan semakin meningkat di bidang EBT, dalam hal ini mini hydro. Itu mungkin Mas Sudar. Oke, terima kasih Mas Agung. Kita masih ada waktu 4 menit, mungkin masih ada satu pertanyaan. Untuk teman-teman yang hari ini tidak sempat terjawab pertanyaannya, nanti akan dijawab secara tertulis. Kita ada organizer untuk webinar ini, nanti kita akan terinformasikan platformnya bagaimana. Ada pertanyaan dari Krido Satmoko. Saya ingin menanyakan lebih jelas tentang mengapa Permen 4 2020 sangat kondusif. Mohon, Mas Agung lagi kelihatannya. Ya, seperti saya sudah ceritakan tadi, sebenarnya dari Permen tahun 2000 setelah 2009 itu, setelah Permen 2009 kemudian berubah 2015 atau 2000, itu sebenarnya memang terjadi berbagai masalah di situ. Terjadi dispute antara pemberi kebijakan dan pelaksana kebijakan. Itu yang terjadi sehingga investasi di bidang EBT ini sebenarnya agak sedikit terhambat. Kemudian keluar Permen baru di masanya Pak Yonan, BOT. Kemudian BOT itu juga menjadi hambatan karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perbankan tidak bisa menerima klausul BOT. Permen 2020 ini agak sedikit memberi harapan buat kita untuk berinvestasi di EBT karena BOT sudah mulai dihilangkan. Bukan sudah mulai dihilangkan, BOT sudah dihilangkan, klausul BOT sudah dihilangkan. Kemudian pricing sedang dalam proses penggodokan karena dalam Permen sebelumnya itu kan berdasarkan biaya pokok produksi dan kemudian ada klausul kesepakatan antara para pihak. Ini juga sebenarnya menjadi rancu karena kemudian bisa terjadi negosiasi. Negosiasi ini yang bukan masalah negosiasinya sebenarnya yang kita permasalahkan, tapi bahwa negosiasi ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kedua belah pihak sehingga mencapai harga yang disetujui. Ada beberapa contoh pembangkit yang harganya ditentukan oleh negosiasi, bisa sampai 3 tahun mereka bernegosiasi harga sampai kemudian baru deal harganya. Gitu. Itu yang kita tidak inginkan. Kita pengennya sih, kalau saya pribadi pengennya kembali ke Permen yang 2009, fit-in tarif. Fit-in tarif artinya tarifnya sudah jelas. Kalau pembangkit di Jawa harganya ya sekian rupiah per kWh. Di luar Jawa ada faktor pengali, kalau Sumatera 1,2 ini segala. Jadi pengembang itu cuma tinggal menghitung aja. Kalau misalnya kira-kira potensinya cukup visible untuk dikerjakan, dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya sudah ditinggalin gitu loh. Kalau negosiasi kan kita berharap, mungkin kalau ini potensinya agak mahal karena memang daerahnya terpencil segala macam, mungkin kita bisa dapat harga yang lebih mahal. Itu yang menurut saya menjadikan ketidakpastian kalau buat pengembang sih kalau menurut saya. Kalau sudah fit in tarif kan sudah pasti, ya udah kita ngitung sendiri aja. Ini kira-kira visible nggak? Kalau visible kerjain, nggak visible kita tinggalin dulu. Itu mungkin Kang Sudar. Terima kasih Mas Agung. Satu pertanyaan lagi lah ya. Satu pertanyaan dari Mas Salman Al-Farizi, mesin ITB 2018. Wah, ini penerus Mas Teguh sama Mas Lukman. Ini bertanya, ini kayaknya ke Mas Lukman pertanyaannya. Kekurangan manufaktur turbin pada bidang pengecoran itu apa sebabnya ya? Apakah emang SDM kita masih kurang pada bidang itu? Lalu apakah ada perusahaan yang memang fokus di bidang pengecoran turbin? Dan apakah ada kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan manufaktur turbin yang ada? Sebenarnya kalau untuk perusahaan yang fokus terhadap pengecoran sih banyak ya, banyak. Cuman yang saya permasalahkan sebenarnya dari sisi kapasitas, kita tuh kapasitas juga sangat rendah. Terus satu lagi tuh
teknologi pengecoran itu bukan sesuatu yang gampang loh. Maksudnya kita mengecor logam, mencarikan logam, membentuknya, terus hasilnya bagus. Ternyata juga enggak. Ternyata ada ketentuan-ketentuan yang kita harus penuhi. Karena kita bermain dengan rotating machinery kan. Jadi ada masalah unbalance, ada masalah nanti crack propagation dan lain-lain kan gitu. Jadi cacat-cacat di dalam proses pengecoran itu juga harus kita hindari. Nah, itu untuk kadang hampir rata-rata yang saya temui di tempat pengecoran itu mereka tidak punya engineer yang benar-benar dia itu dari material engineering kan ya. Tapi rata-rata mereka hanya dari teknik pengecoran dari itu. Tapi mereka nggak terlalu menguasai sebenarnya dari teknologi materialnya sendiri, perilaku materialnya seperti apa namanya untuk mengecornya itu harus seperti itu. Karena tiap material mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Kira-kira sih seperti itu, Mas Salman. Apa sih? Mas Lukman, satu pertanyaan dari saya. Ya. Mechanical kelihatannya kita sudah kuat sekali ya dengan penjelasan. Kalau electrical gimana nih? Electrical sih sebenarnya juga kuat, Pak. Kalau sebenarnya kalau kita pabrikan generator juga kita punya sebenarnya. Pindad itu juga memproduksi generator, lisensi dari Siemens kalau nggak salah zaman dulu. Jadi sebenarnya kita juga mampu dari sisi electrical. Untuk instrumentasi juga sebenarnya sudah mulai banyak ya komponen-komponen yang dibuat di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kemandirian kita dari sisi mechanical electrical sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus. Bagi pengembang sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Maksudnya ketika mereka menggunakan produk dalam negeri itu ya kembali ke cerita Mas Agung, itu lebih mudah melakukan klaim segala rupa, troubleshooting juga sangat mudah, on call 24 hours. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Oke, jadi ada banyak pertanyaan yang belum sempat kita bacakan karena webinar kita hanya ada 1 jam. Sebentar lagi kita juga akan masuk ke berbuka puasa, perlu siap-siap. Moderator dan para pembicara juga harus siap-siap untuk buka puasa. Jadi pertanyaan saya tutup sampai di sini, tetapi nanti kita akan aturkan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu akan dijawab secara tertulis oleh para pembicara kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua, kawan-kawan semua, adik-adik, senior-senior, kakak-kakak yang sudah berpartisipasi di webinar edisi pertama dari Ikatan Alumni ITB dekade 90, angkatan 90 sampai angkatan 99. Oke, sebelum kita menutup webinar kita, ada beberapa poin yang menarik bagi saya. Saya bisa share ke teman-teman semua bahwa seperti tadi keterangan Mas Lukman, untuk teknologi kita siap, kita kuat. Hanya regulasinya belum cukup memadai. Kemudian siaran yang kedua tadi ada persoalan-persoalan di finansial, tapi di Permen SDM nomor 4 2020 seperti yang disampaikan oleh Mas Agung, kita ada harapan cerah. Harapan cerah bahwa PLTM ini yang tadi marketnya itu sampai 1.300-an MW, ini akan cerah di hari-hari berikutnya. Amin. Insya Allah. Dan kita berharap kita semuanya yang hadir di sini, yang tertarik, bisa berpartisipasi di sini. Kita punya kompetensi di sini, kita punya kompetensi untuk mengembangkan PLTM menjadi produksi dalam negeri kita sendiri. Sebelum kita tutup, kita buka videonya karena kita akan foto bersama. Love.